Kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi terkait dengan 7 hal yang wajib dipahami oleh guru tentang perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka. Ini biasanya Bapak Ibu dibuat pada awal tahun pelajaran yang dipersiapkan ya sebelum proses pembelajaran dimulai Bapak Ibu. Jadi izinkan saya kali ini ingin coba untuk berbagi informasi, berbagi ilmu terkait dengan perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru. Dalam hal ini ada 7 ya yang dipahami oleh guru untuk persiapan nanti di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita mesti menyiapkan nih program tahunan Prota. Nah, program tahunan ini dirancang ya untuk persiapan kita nanti di dalam proses pembelajaran, di mana program tahunan ini adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh capaian pembelajaran yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja komponen Prota yang harus ada Bapak Ibu. Nah, ini paling tidak Bapak Ibu ya, di dalam menyusun program tahunan ini nanti komponen-komponennya yang harus ada. Yang pertama tentu ada identitas satuan pendidikan, mulai dari nama sekolah begitu Bapak Ibu ya. Kemudian boleh juga ya menuliskan nama gurunya siapa begitu. Yang kedua mata pelajaran, kemudian tahun pelajaran, kemudian capaian pembelajaran juga dicantumkan, kemudian tujuan pembelajaran, alokasi waktu dan keterangan. Nah, ini paling tidak minimalnya seperti inilah begitu ya, ini untuk komponen program tahunan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang perlu disiapkan adalah program semester, PROSEM. Nah, program semester ini adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester tentunya. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh ya, yang berfungsi nanti sebagai acuan menyusun satuan pelajaran, acuan kalender, kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas ya penggunaan waktu belajar yang tersedia. Ini penting juga Bapak Ibu. Jadi untuk program semester juga perlu disiapkan oleh kita. Yang pertama tadi program tahunan, yang kedua program semester. Komponennya apa saja? Nah, ini komponennya yang paling tidak memuat 5 ya. Pertama identitas, jadi biasanya ditulis di bagian atas ini ya, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Kemudian kolom berikutnya ada materi, nah, kemudian lebih rinci lagi namanya submateri, kemudian alokasi waktu, kemudian bulan. Nah, biasanya ini berbentuk form ya, di garis-garis begitu sehingga terinci per minggu. Nah, ini adalah program semester. Kemudian yang ketiga capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah, capaian pembelajaran ini memang sudah disiapkan oleh kementerian Bapak Ibu ya, oleh pemerintah. Kita tinggal nanti copy paste saja, tinggal dilihat sesuaikan dengan materi-materi yang akan kita sampaikan kepada anak. Nah, capaian pembelajaran learning outcome ini adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan dan diketahui, dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar atau fase tertentu. Ini untuk capaian pembelajaran Bapak Ibu. Dan regulasinya sudah keluar Bapak Ibu. Tinggal nanti dipilah berdasarkan jenjang di mana Bapak Ibu akan mengajar. Oke Bapak Ibu, yang ketiga komponennya apa saja ini komponen untuk CP ini, capaian pembelajaran. Di sini ada 4 ya. Yang pertama rasional mapel, kemudian ada tujuan mapel, kemudian ada karakteristik mapel, kemudian ada capaian pembelajaran untuk setiap fase perkembangan kemampuan murid. Keempat komponen ini Bapak Ibu nanti tinggal Bapak Ibu baca terkait dengan capaian pembelajaran, karena memang ini sudah ada dan sudah tinggal dipelajari oleh kita di dalam capaian pembelajaran ini. Jadi ini keempatnya ini adalah sudah disiapkan ya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang perlu perangkat pembelajaran yang perlu kita siapkan juga adalah tujuan pembelajaran TP. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi
seperti yang sebelumnya saya ungkapkan tadi, ada kognitif, afektif, psikomotorik ya, yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, kemudian disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi TP ini bisa dijabarkan nanti dari capaian pembelajaran yang sudah kita kutip tentunya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan komponennya apa saja. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini tentu diantaranya ada yang berprinsip audience, kemudian behavior dan conditioning. Nah, ini Bapak Ibu paling tidak ya formatnya seperti ABCD. Nah, kita coba kasih diperjelas Bapak Ibu ya. Nah, untuk format tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, dalam konteks pembelajaran yang dimaksud dengan audiens ini adalah siswa pertama. Jadi ada siswanya. Kemudian yang kedua behavior ini adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses, di mana konteks pembelajaran behavior nampak pada aktivitas siswa. Jadi kegiatan siswa, aktivitas siswanya muncul di dalam sebuah tujuan pembelajaran. Yang ketiga kondisional. Conditioning ini adalah di mana diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam konteks pembelajaran, condition ini adalah kondisi siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Biasanya Bapak Ibu, ini ditulis dengan kata kerja Bapak Ibu ya. Jadi kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang harus dilakukan siswa agar tercapai suatu perubahan perilaku yang diharapkan. Kemudian yang keempat, ada unsur atau ada format degree ya Bapak Ibu. Dalam konteks ini, degree ini berarti suatu perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Jadi ini menjadi prasyarat tentunya di dalam merumuskan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran yang berikutnya adalah alur tujuan pembelajaran (ATP). Dalam ini silabus Bapak Ibu ya. Nah, alur tujuan pembelajaran ini disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Jadi alur ini nanti menjadi panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai CP, ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran di akhir fase ya. Nah, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu Bapak Ibu. Kita lanjut, nah komponennya paling tidak Bapak Ibu, komponen alur tujuan pembelajaran, alur ATP ini paling tidak memuat 6 bagian ya Bapak Ibu. Yang pertama tentu identitas satuan pendidikan di bagian atasnya, kemudian CP-nya, capaian pembelajaran kita tulis juga, ada materinya apa, kelas berapa, semester berapa, alokasi waktunya berapa waktu, termasuk sumber belajar yang digunakannya apa. Ini paling tidak untuk komponen alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian modul ajar, barangkali ini kalau dulu di kurikulum 2013 adalah RPP, modul ajar. Nah, ini adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik tentunya. Jadi modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Jadi dari silabus atau dari alur tujuan pembelajaran, kemudian kita jabarkan lebih rinci lagi, lebih diperjelas lagi, lebih operasional lagi, ya, itu namanya modul ajar. Ya, guna apa? Guna dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan sasaran profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, paling tidak di dalam komponen modul ajar ini ada 2 komponen. Kita bagi dalam 2 komponen. Yang pertama ada komponen umum, kemudian ada komponen inti Bapak Ibu. Ya, di dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, komponen informasi umum ini adalah identitas penulis modul, kemudian kompetensi awalnya apa, profil pelajar Pancasilanya apa, sarana dan prasarana yang digunakannya bagaimana, kemudian target peserta didiknya apa. Ini informasi umumnya. Kemudian komponen inti, ya, komponen inti dari modul ajar ini, Bapak Ibu paling tidak bisa menuliskan ya tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pernyataan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, ada asesmen juga ya, kemudian pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Nah, ini paling tidak memuat ini Bapak Ibu yang paling tidak di dalam komponen intinya ketika kita menyusun komponen modul ajar atau RPP yang modul ajar. Nah, di sini ada asesmen Bapak Ibu.
Nah, asesmen di dalam kurikulum Merdeka ini kita kategorikan menjadi 3 bagian. Ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen diagnostik kita bagi dua Bapak Ibu, ada non kognitif, ada kognitif. Apa itu asesmen non kognitif Bapak Ibu? Jadi untuk untuk asesmen diagnostik non kognitif itu bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologi ya dan sosial emosi peserta didik, gaya belajar, kemudian aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga peserta didik. Nah, ini perlu didiagnosis oleh kita ya, bagaimana keadaan siswa yang sebenarnya ketika berada di sekolah, ketika berada di rumah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah non kognitif. Nah, lalu yang kedua dari asesmen diagnostik ini ada kognitif. Nah, kalau kognitif, diagnostik kognitif, asesmen diagnostik kognitif, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik Bapak Ibu. Jadi memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada peserta didik yang dinilainya berada pada rata-rata bawah. Jadi ini penting Bapak Ibu ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, kemudian hasilnya ada beberapa siswa yang masih di bawah rata-rata, maka perlu adanya diagnostik kognitif ini, begitu Bapak Ibu. Kemudian asesmen formatif Bapak Ibu. Nah, kalau yang dimaksud dengan asesmen formatif digunakan untuk menilai pemahaman siswa, ya, kebutuhan belajar dan kemajuan dalam proses pembelajaran. Nah, ini untuk asesmen formatif. Lalu yang ketiga, apa ini asesmen sumatif? Nah, kalau asesmen sumatif ini dapat dilakukan pendidik ya pada akhir pelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi asesmen ini dilakukan pada akhir pelajaran ketika kita sudah mengajar kemudian selesai, maka bisa dilakukan asesmen sumatif Bapak Ibu. Nah, barangkali itu Bapak Ibu ya informasi terkait dengan perangkat pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka yang harus Bapak Ibu siapkan ya jauh-jauh sebelumnya tentu ketika kita akan memulai proses pembelajaran. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti bisa lebih jauh ya mempelajari secara rinci, dan ini tersedia ya Bapak Ibu di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar, dan banyak kita mencari materi-materi terkait dengan perangkat pembelajaran di situ. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian di like, di komen, dan di share. Mudah-mudahan Kang Edi channel ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.